Halo, selamat datang di DBS Diskusi bersama Saifur. Hari ini kita akan membahas pembahasan yang cukup menarik, teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana propaganda berpengaruh besar pada kelanjutan suatu negara. Kelanjutan negara ya. Jadi di episode berikut ini kita akan membahas tentang apa itu propaganda, kita melihat sejarahnya dan kita bisa melihat bagaimana pemerintah sekarang itu melakukan propaganda. Saya juga akan membahas tentang perang narasi atau perang isu antara pemerintah dan oposisi, di mana pemerintah menggunakan media nasional, sedangkan oposisi menggunakan media sosial untuk mengkritik dan mengkritisi pemerintah yang dinilai kinerjanya itu tidak memuaskan ya, bahkan sangat mengecewakan ya. Pembahasannya akan kita mulai dari sekarang, tapi untuk pesan dari saya buat teman-teman yang agar channel ini terus berkembang, saya minta tolong bantuannya untuk like dan subscribe ya teman-teman ya untuk channel ini ya. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasannya. Kita mulai dari sekarang ya. Kita akan masuk ke part pertama ya, dari sejarah sedikit sejarah tentang propaganda. Kita akan membahas sedikit sejarah tentang propaganda ya. Propaganda dalam bahasa Latin adalah propagare, diartikan mengembangkan atau memekarkan, merupakan serangkaian pesan dengan tujuan agar dapat mempengaruhi pendapat seseorang, tindakan masyarakat atau sekelompok orang. Informasi dari propaganda tidak disampaikan secara objektif, tapi bersifat lebih subjektif, dan informasi yang diberikan dibangun dengan tujuan agar dapat mempengaruhi pihak-pihak yang mendengar maupun melihatnya ya. Jadi informasi dari propaganda itu disampaikan secara tidak objektif ya, bahkan menggunakan banyak misinformasi, menggunakan teknik-teknik yang membuat masyarakat, yang pendengar atau audiennya itu terikat secara emosional ya. Propaganda juga tersebar mulai dari banyak hal ya, mulai dari poster-poster, slogan-slogan di poster, di koran dan sebagainya. Bahkan sekarang di era media sosial, bahwa kita seringkali menemukan propaganda itu banyak disampaikan, menyebarkan propaganda itu lewat berita berita palsu atau bias-bias dari media sosial. Propaganda dilakukan menggunakan bahasa ekspresif dan emosional yang bertujuan untuk menggerakkan atau merubah pikiran manusia, yang sering juga dikaitkan dengan bidang yang irasional ya. Secara sistematis, propaganda membentuk persepsi dan kognisi yang mempengaruhi respon perilaku propaganda. Komunikasi dilakukan dari satu orang kepada banyak orang, memisahkan antara komunikator terhadap komunikannya. Jacques Ellul mengatakan bahwa komunikator dalam propaganda yang dilakukan merupakan perwakilan dari suatu organisasi atau lembaga yang berupaya mengendalikan kehendak masyarakat targetnya atau komunikannya. Biasanya, orang yang menjadi komunikator atau propagandis ini adalah orang-orang yang mampu untuk penguasaan dan kontrol sosial. Jadi mereka mempunyai kemampuan public speaking yang kuat dan kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat secara lebih luas. Biasanya itu adalah mereka ya, sama seperti orang-orang politisi dalam berkampanye. Propaganda adalah usaha dengan sengaja dan sistematis untuk membantu persepsi, memanipulasi pikiran dan mengarahkan kelakuan untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan. Penyebar propaganda ini dikatakan oleh Kurt S. Jowett dan Victoria O'Donnell ya. Kemudian propaganda dan penggunaannya ya, kita akan membahas sedikit sejarah tentang propaganda. Propaganda salah satunya digunakan abad ke-17 oleh Gereja Katolik Roma yang mendirikan perkumpulan propaganda suci Sacred Congregatia of Propaganda di bawah kepemimpinan Paus Gregorius ke-13 ya. Ia mengemukakan propaganda sebagai suatu hal yang harus disebarluaskan ya. Jadi propaganda ini juga digunakan di abad ke-17, terutama di sekitar tahun 1621 sampai 1623, yang melakukan penyebarluasan terhadap keyakinan dari perkumpulan suci De Propaganda Fide yang dibentuknya berlokasi di dekat Spanyol dan Roma, tempatnya di Jalan Via di Propaganda. Usaha yang dilakukannya berlangsung bertahun-tahun dan melakukan propaganda atau pemasaran yang menjangkau masyarakat melalui percetakan dan ahli bahasa. Beberapa hal yang dianggap memiliki kedekatan hubungan dengan propaganda adalah kesalahan informasi seperti inflasi bahasa dan penggelembungan yang bahasa yang disebarluaskan ya. Inflasi bahasa kalau diibaratkan itu seperti majas hiperbola atau suatu hal yang dilebih-lebihkan secara berlebihan ya. Kemudian pada abad ke-20 kita sudah mulai mengenal propaganda, terutama dari kelompok-kelompok yang menggunakan propaganda sebagai alat, seperti negara-negara fasis seperti Nazi Jerman,
kekaisaran Jepang, ataupun kita akan mendengar propaganda banyak disampaikan oleh kelompok komunis, terutama Uni Soviet, dalam mengembangkan ideologi ide-ide, menyebarluaskan ide-ide dari komunisme itu sendiri. Dilihat dari warnanya, propaganda itu ada 3 warna. Yang pertama adalah propaganda putih yang dilakukan oleh overt propaganda yang dilakukan oleh pihak yang berwajib atau pihak yang dikatakan itu sebagai penguasa. Mereka itu menggunakan propaganda baik. Biasanya sumber yang diberikan itu adalah sumber-sumber yang kredibel, terpercaya, dengan berita yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan atau diverifikasi kebenarannya ya. Terutama itu dari pemerintah, biasanya tersebar lewat berita-berita nasional dan sebagainya. Berikutnya kita akan melihat tentang covert propaganda atau propaganda hitam. Itu sebagian besar dibawakan oleh lawan-lawan politik dari pemerintah yang berkuasa sekarang. Biasanya propaganda hitam ini dilakukan dengan menggunakan bias informasi atau informasi-informasi yang salah atau informasi palsu. Tujuannya untuk mengurangi image dari pemerintah bahwa pemerintah melakukan hal yang buruk dan seharusnya digantikan ya. Itu biasanya propaganda hitam seperti itu ya. Jadi kita melihat antara propaganda putih antara pemerintah dan propaganda hitam itu oposisi ya. Kita kemudian akan membahas tentang sedikit tentang propaganda abu-abu. Merupakan propaganda yang asal sumbernya sumbernya itu teridentifikasi, namun karena keberadaan dari propagandis atau komunikator itu yang dinilai pura-pura, sehingga propagandis itu bisa dikatakan pihak yang kadang menjadi kawan ataupun pihak lawan. Bahkan propagandis ini sering menggunakan narasi-narasi yang sebagian menyampaikan kebenaran, tapi sebagian juga suatu hal yang salah ya. Jadi fakta yang diselipkan itu secara selektif diselipkan, kemudian disampaikan, menciptakan narasi ambigu tentang sebuah peristiwa besar dengan menggunakan informasi yang tidak lengkap, sehingga audiens merasa bingung dan tidak dapat mengambil kesimpulan dengan jelas. Jadi propaganda abu-abu ini sebenarnya propaganda yang lebih berbahaya menurut saya, karena menyelipkan beberapa fakta tapi kemudian menyelipkan beberapa berita salah juga ya, dengan tujuannya itu adalah membingungkan audiens tentang memahami suatu situasi yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang wajah dari Bapak propaganda modern yang namanya sudah cukup terkenal ya, namanya Joseph Goebbels ya. Ini adalah seorang petinggi juga dari Partai Nazi Jerman. Untuk pengetahuan saja, Nazi Jerman itu awalnya itu adalah partai yang lemah ya, karena partai kanan ekstrim ini dikatakan terlalu ekstrim dan berbahaya. Bahkan pada 1928 itu adalah partai yang kalah dalam pemilu, dicabut dalam Reichstag atau parlemen Jerman pada 20 Mei 1928 ya. Kemudian ketika Great Depression atau depresi besar ekonomi terjadi pada Jerman pada 1930, partai Nazi itu mulai mendapatkan suaranya ya. Kemudian partai Nazi itu berkuasa sekitar tahun 1933 ya. Dari Goebbels ini kita akan belajar beberapa banyak hal ya. Kemudian Goebbels itu mengembangkan filosofi propaganda yang sangat sistematis, berakar pada 3 pilar utama: emosi, penyederhanaan, dan repetisi. Ia sadar bahwa emosi bukan rasionalitas mendorong respon massal, sehingga perasaan dibungkus dalam narasi emosional yang sederhana yang menekankan nasionalisme. Propaganda yang dilakukan oleh Goebbels ini juga propaganda yang sebenarnya itu bersifat emosional atau mengambil emosi dari masyarakat, penyederhanaan atau kata-kata yang disampaikan sederhana, dan repetisi atau kata-kata yang disampaikan secara terus-menerus ya. Seperti yang dia katakan bahwa semua kejadian buruk yang menimpa Jerman itu kesalahan Yahudi, dan ada penyakit Bolshevik yang ada di Uni Soviet adalah ancaman besar buat Jerman ya. Teknik penyederhanaan ini menjelaskan bagaimana slogan seperti Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer berhasil menciptakan cinta kesatuan mutlak di tengah masyarakat. Ide inti dari Goebbels juga mencakup penggunaan strategi semacam big lie and accusation in a mirror, menyebabkan kebohongan besar secara terus-menerus sehingga publik percaya karena dianggap terlalu ekstrim untuk direka-reka. Kemudian teknik ini juga digunakan untuk memproyeksikan pelanggaran musuh seolah-olah Nazi sendiri yang melakukannya, sejalan dengan prinsip menuduh orang lain atas apa yang sebenarnya kita kerjakan. Kalau diibaratkan ketika Nazi melemparkan batu, tapi Nazi itu sendiri mengaku bahwa dia korban pelemparan batu, itu adalah sebuah bagian dari propaganda Goebbels ya, yang dulu itu sangat efektif dalam mendapat perhatian dan suara dari masyarakat sendiri ya.
Doktrin Goebbels yang paling tersohor adalah kebohongan yang dikampanyekan secara terus-menerus dan sistematis akan berubah menjadi kebenaran seolah-olah nyata. Jadi kebohongan yang dikatakan secara berulang-ulang sendiri bisa menjadi sebuah kebenaran yang baru. Sedangkan kebohongan sempurna, kata Goebbels, adalah kebenaran yang disengaja dipelintir sedikit saja. Oke, terlalu panjang, kita akan membuat beberapa poin ya. Tapi sebelumnya saya akan menayangkan video Presiden Indonesia berkaitan dengan pendapat Presiden Indonesia tentang antek asingnya. Saya mengajak sekali lagi seluruh rakyat Indonesia bersatu. Perbedaan jangan menjadi sumber gontok-gontokan. Ini selalu yang diharapkan oleh bangsa-bangsa asing. Kekuatan-kekuatan asing yang tidak suka Indonesia kuat, tidak suka Indonesia kaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita, sampai sekarang. Dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri. Oke, sudah ya. Jadi dari video ini kita akan mendapat beberapa poin menarik ya. Ya memang yang pertama memang ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia maju. Kemudian dalam sejarah Indonesia itu sudah dibahas ya. Kemudian propaganda bisa menjadi baik ataupun tidak baik tergantung dengan tujuannya. Kemudian propaganda benar dan salah dilihat dari caranya. Poin ini akan saya jelaskan di beberapa menit berikutnya, jadi tetap di sini ya teman-teman ya. Kita akan masuk pembahasan ke part kedua ya. Membahas tentang bagaimana pemerintah mengambil tindakan yang tidak tepat dan tidak diperlukan. Di sini saya akan membahas sedikit saja tentang bagaimana perang narasi atau perang narasi antara pemerintah dan oposisi lewat sosial media berkaitan dengan 3 kejadian besar ya. Yang pertama adalah penulisan ulang sejarah ya. Penulisan ulang sejarah yang dikatakan juga menghilangkan atau menghapuskan kejadian pelanggaran HAM Mei 1998. Ini dikemukakan oleh seorang wakil partai besar di Indonesia juga. Jadi ini sebuah pernyataan yang kontroversial bahwa beliau itu Fadlizon itu namanya ya, Fadlizonnya. Beliau itu secara langsung itu menolak bahwa pemerkosaan 1998 itu tidak terjadi dan itu hanya rekayasa atau propaganda yang disebarluaskan oleh oleh Barat ya atau agen-agen asingnya. Tapi kemudian di sini videonya akan saya tayangkan. Tapi Pak Menteri sendiri bagaimana pandangannya? Apakah memang itu penting sejarah keterlibatan perempuan? Malah saya ikut mendorong sejarah perempuan harus diperkuat. Termasuk apa yang dialami oleh perempuan dalam peristiwa kerusuhan Mei 98 misalnya, apakah itu pertanyaannya masuk? Begini, sejarah perempuan kalau itu menjadi domain kepada isi dari sejarawan. Apa yang terjadi? Kita nggak pernah tahu. Ada nggak fakta keras? Kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proofnya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Ya. Nah, rumor-rumor seperti itu, menurut saya tidak akan menyelesaikan meskipun persoalan. Itu ada di tim pencari fakta juga yang pada saat kan itu dibentuk ya. Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud Ya, saya adalah sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa. Ya. Dan tone-nya harus begitu. Makanya kalau mempersatukan bangsa harusnya kan kita mesti jujur mengakui apa yang ada. Makanya kan? perspektif Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan jujur pada sejarah itu kan juga beda-beda. Nah, tetapi yang paling umum, yang paling lazim, yang paling tentu berdasarkan kepentingan nasional kita kan. Perspektif Indonesia itu adalah mempersatukan. Kemudian di sini ternyata juga saya mendapat jawaban dari Presiden ketiga Indonesia dari TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, bahwa pemerkosaan 1998 itu memang benar-benar terjadi. Hara berupa penjarahan dan pembakaran pusat-pusat pertokoan dan rumah penduduk tersebut, bahkan disertai tindak kekerasan dan perundungan seksual
terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa. Seluruh rangkaian tindakan tidak bertanggung jawab tersebut sangat memalukan dan telah mencoreng muka kita sendiri. Oke, dari kedua video itu tersebut kita bisa memberi satu kesimpulan ya, bahwa sejarah itu memang hitam putih ya, tapi kita tidak boleh menghapuskan sejarah dengan alasan mengubahnya menjadi tone yang positif ya, karena menghilangkan kejadian HAM itu sebenarnya itu juga tidak tepat ya, karena dari kejadian tersebut kita juga belajar bahwa pemerintah juga banyak melakukan kesalahan. Agar pemerintah tidak melakukannya di kedepannya, maka hal tersebut seharusnya masih ada sebagai bentuk pengingat ya. Kemudian kita akan membahas tentang perubahan sejarah, perubahan sejarah. Kita akan membahas pembahasan kedua, di mana di pembahasan kedua ini kita akan membahas tentang tambang nikel di Papua. Di situ saya melihat dari video dari seorang influencer terkenal di Indonesia, Ferry Irwandi, berkaitan dengan potensi ekonomi yang ditawarkan dari Raja Ampat yang bernilai sekitar 400 triliun. Sedangkan nilai yang didapatkan dari tambang itu hanya sekitar 200 triliun, dan nilai yang didapatkan tersebut hanya masuk ke kantong-kantong oligarki atau pemerintah otoriter di Jakarta dan tidak memberikan dampak positif bagi warga di Raja Ampat itu ya. Jadi dari yang disampaikan itu bisa menjelaskan bahwa ternyata apa yang dikatakan Ferry Irwandi itu juga banyak mendapat pro dan kontra. Salah satunya adalah dari banyaknya orang-orang yang mengatakan bahwa dia itu adalah satu bagian dari antek asing atau LSM yang didanai untuk menjegal Indonesia maju dengan menguasai nikelnya. Ada pula yang mengatakan bahwa banyak sekali ya komentar-komentar yang pro kontra di video ini, tapi kita bisa belajar ya bahwa ekosistem itu harus kita jaga seharusnya, karena ekosistem itu bukti bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya akan sumber daya alam ya, bahkan menjadi sebuah surga terumbu karang yang terindah di dunia ya. Bahkan pemerintah sampai menurunkan salah satunya menggunakan PBNU juga dalam membela penambangan yang ada di Raja Ampat ya, sehingga kita seharusnya itu harus lebih kritis lagi dalam melihat penambangan yang ada di Raja Ampat itu ya. Kemudian kita akan membahas video berikutnya, peristiwa berikutnya yang berkaitan dengan pengambil alihan hak Pulau Aceh ke Sumatera Utara berkaitan ini adalah sebuah berita yang cukup kontroversial ya, berkaitan dengan menyosong 3 tokoh yang Tito Karnavian, Bobi Nasution, dan Gubernur Aceh waktu itu. Gubernur Aceh berkaitan dengan pengambil alihan 4 pulau di Sumatera Utara ya. Ini menjadi sebuah hal yang sangat memilukan, bahwa kita harus tahu juga bahwa Aceh itu adalah daerah yang sebenarnya itu pernah menjadi lahan konflik juga. Papua juga menjadi lahan konflik juga. Adanya GAM dan OPM itu di Indonesia Timur dan Indonesia Barat sudah menunjukkan bahwa bagaimana kebijakan pemerintah yang kurang tepat dan malah merugikan rakyat di sana itu juga memancing reaksi negatif, sehingga dari kedua berita berkaitan dengan pengambil alihan pulau itu dan penambangan nikel ini bisa menjadi pengingat kita bahwa kita seharusnya mempertimbangkan suatu hal itu secara lebih dalam lagi ya, apalagi ketika masyarakat lokal di sana itu sangat menolaknya dengan keras ya. Untuk 4 pulau itu memang akhirnya itu ditemukan jalan keluar, bahwa akhirnya 4 pulau itu kembali lagi ke Aceh. Tapi untuk masalah pertambangan nikel itu masih belum selesai ya. Tapi dari sini seharusnya kita lebih kritis dan bijaksana. Pemerintah juga harusnya lebih mengambil tindakan yang lebih tepat, terutama untuk menjaga ekosistem Indonesia yang saat ini banyak dirusak ya, terutama oleh penambangan termasuk nikel ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian ketiga, dampak jangka panjang propaganda. Oke ya teman-teman ya, ini adalah bagian terakhir kita. Kita akan membahas tentang apa jadinya jika propaganda dan realitas tidak bertemu. Kita akan melihat bahwa kegagalan perwakilan rakyat itu sudah banyak sekali mengecewakan masyarakat Indonesia, terutama dalam masyarakat Indonesia melihat kinerja dari DPR dan pemerintah yang dikira kurang maksimal, buruk dan sebagainya ya. Salah satunya yang dari pemerintah yang cukup mengecewakan adalah
belum adanya undang-undang perampasan aset. Selain dari kekecewaan pada pemerintah, juga kecewa terhadap BUMN ya. Kita kemarin mendengar yang namanya viral itu namanya Liga Korupsi Indonesia, di mana itu adalah sebuah pencapaian yang sangat buruk, di mana BUMN sebagai tangan kanan negara seharusnya bisa menguntungkan, ternyata malah merugikan. Merugikannya itu lebih parah lagi, dikorupsi oleh petinggi-petingginya di sana, sehingga itu menjadi image buruk dari pemerintah, sehingga membuat rasa masyarakat kepada pemerintah itu negatif. Kita juga melihat jendela dari sosial media sebagai bentuk perlawanan. Mulai banyaknya kesadaran masyarakat lewat sosial media dan melawan buzzer, media sosial bukan lagi tempat aman buat pemerintah. Apakah pemerintah harus memperketat penggunaan media sosial atau mempunyai akses efektif untuk menutup informasi jika kalah dalam debat media sosial? Saran saja dari saya, jika arus media tidak bisa dikontrol, tetapi tetap saja apa yang sudah saya katakan di sini, juga mungkin sudah masuk dalam daftar draft rencana pemerintah juga untuk menutup atau membatasi informasi dari sosial media ya. Mungkin ini hanya sebagai bentuk dari negatif thinking saya saja ya, bahwa pemerintah mungkin saja menutup atau membatasi dari sosial media ya, tapi kita harapnya jangan seperti itu. Kita bukan negara yang seperti Korea Utara dan yang sangat diktator ya. Kita juga harus perlu mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat. Kita perlu Indonesia masih menjadi negara yang terbuka. Dampak jangka panjang propaganda yang malah menghilangkan kepercayaan rakyat. Kita tahu ya bahwa propaganda yang menciptakan keyakinan rakyat itu semakin rapuh, seperti Indonesia Emas 2045, tapi presidennya malah lebih meyakini makan siang gratis daripada pendidikan yang lebih ditingkatkan. Kemudian wakil presidennya yang mengatakan bahwa AI itu masa depan. Apa yang dikatakan tentang AI dan saja, tapi itu sebenarnya itu malah menjadi dilema ya. Bahkan kita tahu ya bahwa sebenarnya AI itu banyak yang merenggut kreativitas pekerjaan manusia. Seharusnya kita lebih adil menggunakan AI, bukan kita yang dieksploitasi oleh AI. Kemudian kegagalan pemerintah dalam menjawab atau memberikan jawaban mengecewakan dan bahkan salah akan menurunkan kepercayaan publik dan memicu lebih banyak perlawanan, karena jawaban arogansi dan tidak profesional akan lebih mengarahkan masyarakat dalam membangun jaringan abu-abu yang walaupun tidak terkoordinasi cukup kuat dalam menentang pemerintah dengan tujuan agar pemerintah bisa lebih profesional atau harus segera turun atau diturunkan secara paksa. Itu adalah sebuah skenario yang buruk jika pemerintah masih saja lakukan kesalahan-kesalahan yang buruk tersebut ya. Kemudian kita akan membahas sedikit saja tentang contoh propaganda yang baik, contoh propaganda tidak baik, contoh propaganda benar, dan contoh propaganda salah. Contoh propaganda baik adalah contohnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu adalah sebuah propaganda yang baik. Kenapa? Karena dari propaganda itu kita bisa lebih meyakini orang-orang di Indonesia itu lebih beragam dan bisa menghargai sesama ya, walaupun beda kepercayaan, beda keagamaan, beda suku dan sebagainya. Contoh propaganda yang tidak baik itu adalah bagaimana ketika orang menggunakan narasi Jawa adalah kunci yang bisa memicu arogansi superioritas dan bisa memicu kecemburuan antar suku ya. Itu contoh propaganda yang tidak baik juga. Kemudian saya akan mengatakan contoh propaganda yang benar, bagaimana pemerintah mempengaruhi masyarakat melalui salah satunya melalui ormas-ormas keagamaan, bagaimana pemerintah bekerja sama dengan ormas keagamaan dalam menyampaikan visi-visi pemerintah secara lebih dalam, apalagi dengan adanya ormas keagamaan itu bisa untuk mempercepat program pemerintah dalam sosial, ekonomi dan sebagainya. Tapi untuk PBNU yang melegalkan pertambangan saya tidak dulu, karena ya kita tahu ya di NU juga dulunya pernah melarang pertambangan, karena di Basaul Masail juga sudah dijelaskan bahwa kita juga perlu menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian itu salah satu contoh propaganda baik tadi yang saya mengatakan bahwa propaganda bisa menggunakan kolaborasi termasuk dengan ormas keagamaan. Saya akan contohkan propaganda yang salah. Ini adalah suatu hal yang sebenarnya kalian sadari atau tidak, itu sering kali kita lihat di sosial media. Termasuk buzzer-buzzer bayaran yang mengatakan citra positif pada pemerintah yang sebenarnya itu berkebalikan.
Kemudian kita juga sering mendengar narasi antek asing dan ada negara lain yang tidak ingin Indonesia maju. Itu sebenarnya itu propaganda juga, tapi ketika digunakan secara terus-menerus dan tidak profesional, dan itu malah membuat masyarakat lebih jengkel dan kecewa. Karena pemerintah tidak memberikan jawaban yang pasti, tapi malah menyalahkan antek asing. Karena masyarakat itu butuh jawaban yang jelas, bukan dengan slogan-slogan propaganda, ini ulah antek asing. Contoh negara yang sukses dalam membuat propaganda yang besar itu seperti Amerika Serikat dalam membungkus citra baiknya dalam perang war on terror, fitnah bahwa Irak mempunyai senjata musnah massal itu adalah bukti dari kesuksesan Amerika dalam menggunakan propaganda media, sehingga apa yang dilakukan di Timur Tengah termasuk war on terror dan serangan ke Irak itu adalah suatu hal yang dibenarkan. Itu adalah contoh dari propaganda yang contoh penggunaan propaganda yang benar. Contoh propaganda yang benar, penggunaan propaganda yang benar lainnya adalah bagaimana pemerintah Cina itu bisa membungkus pemerintahnya serapi mungkin bahwa Cina itu adalah negara yang adidaya dan cukup kuat dalam membendung pengaruh-pengaruh asing agar tidak menyerang Cina. Itu adalah bagian dari propaganda Cina juga ya. Tapi itu adalah saran dari saya. Tapi saya tidak menyarankan Indonesia menjadi negara otoriter ya. Terima kasih sedikit dari saya. Itu adalah suatu hal yang sudah saya sampaikan cukup panjang lebar. Semoga yang disampaikan ini mendapat kebermanfaatan dan ilmu yang saya berikan bisa memberi wawasan atau image baru ya. Terima kasih dari saya. Apabila masih banyak kurangnya mohon dimaafkan ya. Jangan lupa ya untuk video-video berikutnya tetap di channel DBS Diskusi Bersama Saiful. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.